selamat pagi. Iya, Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Valeria Mary, mahasiswa Akademi Kebidanan Singkawang. Nah, baiklah Kak, ini saya datang menemui Kakak karena di sini kami ada mendapatkan tugas mata kuliah anti korupsi, yaitu tugasnya mewawancarai Kakak ataupun tanya jawab kepada Kakak mengetahui tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut sepengetahuan Kakak aja ya. Baik, Kak. Baik Kak, sebelumnya siapa nama Kakak? Nama saya Kristianti, Kak. Kristianti ya Kak ya. Iya. Baik, Kakak Kristianti, bisa kita mulai? Boleh, Kak. Bisa ya Kak ya. Baik, di sini pertanyaannya, menurut Kakak dampak apa saja yang Kakak rasakan mengenai korupsi yang terjadi di sekitar Kakak ataupun di Indonesia? Menurut saya, Kak, ya Iya. baik. Menurut saya sih merugikan keuangan negara dan juga meningkatkan kemiskinan dan juga harga semakin naik dan juga kurangnya masyarakat percaya kepada pemerintahan tersebut. Dan iya. merugikan saya juga, Kak. Oh iya, kalau boleh tahu di sekitar Kakak ada yang pernah korupsi atau terkena, maksudnya yang menjadi korban korupsi? Ada sih, Kak. Ada ya? Iya, kepala desa. Oh ya, baik Ya, Kak. Kak. Terima kasih ya Kak ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, Baik, saya akhiri dengan selamat pagi. Keluar dari penjara tidak punya apa-apa lagi. Contoh, kalau satu aja begitu, yang lain mungkin pikir mau korupsi. Selama ini kan kita lihat di pemerintahan kita ini, di negara kita ini, ya toh? Koruptor ratusan miliar sampai triliun di penjara, hukumannya misal 5-6 tahun, jalankan cuma 2-3 tahun, di penjara pun dia mewah-mewahan, keluar dari penjara, katanya masih tidak disita negara, dapat pun negara paling berapa ya toh? Nah, makanya anti korupsi tadi terutama ya salah satunya itu program anti korupsi, kita membuat efek jerah pada para koruptor. Ya, program itu sangat bagus sekali. Jadi selain ketangkep misalnya diproses secara hukum, berlaku sesuai dengan pelanggarannya, keluar dia dari penjara, dia tidak punya harta apa-apa, disita semua anak negara, dimiskinkan. Nah, itu mungkin bisa menjadi efek. Tapi tidak peluang. Tapi kalau dia punya filter di hatinya ini, wah saya ini percuma, saya ini umat beragama, saya ibadah, itu saya selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama saya. Mungkin batinnya berkelahi, paling tidak ada filter. Nah, tergantung juga kepada manusia. Tapi kalau tuntutan kehidupan ini adalah segala sesuatunya mahal, apapun susah, ada kesempatan bisa. Nah, memang seperti sudah dari zaman reformasi kemarin untuk kondisi pemberantasan korupsi itu sebenarnya jangan terlalu korupsi, namun terlalu banyak intervensi, artinya KPK kita itu tidak independen. Makanya misi dari salah satu calon itu akan mengembalikan KPK itu sebagai lembaga independen, menguatkan kembali KPK, itu sangat kita setujui. Mudah-mudahan begitu. Siapapun pemerintahnya nanti, siapapun presidennya nanti, mudah-mudahan lah untuk mengembalikan KPK kepada posisinya yang semula, yang independen, dan tidak bisa diintervensi baik oleh pemerintah sendiri. Jadi satu-satunya memang untuk membuat efek meminimalisir atau mengurangi lah, kalau mengatur mungkin aturan dan tentu dari undang-undangnya, undang-undang anti korupsi, pemberantasan korupsi itu. Jadi mungkin lebih dipertegas, ya toh. Nah, jadi mungkin para calon-calon pelaku korupsi ini mungkin berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena hukumannya yang berat. Seperti tadi saya bilang, mungkin setelah dihukum ya mungkin dimiskinkan, dirampas dia punya aset. Nah, itu mungkin orang berpikir dulu mau melakukan korupsi. Memang ini jadi momok sih memang di negara kita ini. Negara kita, seluruh negara lah pasti ada kasus-kasus ini.
Namun banyak sih contoh-contoh negara-negara maju bahkan tegas hukuman, bahkan ada hukuman mati. Ya kan? Iya. Jadi kalau hukum kita negara kita yang dipertegas, tapi hukuman mati bagi pelaku korupsi, ya mungkin bisa berkurang, agar bisa tidak ada korupsi di negara kita ini, lah. Seperti itu. Dan cuma dikatakan, yang menurut saya seperti itulah hukum yang memang perlu dipertegas lagi masalah korupsi, karena sangat-sangat merugikan. Pajak dan bangunan, baik pajak kendaraan, ya, kita belanja aja di toko di warung kita kena pajak, ya, kita makan di rumah makan kita bayar pajak, ya, kenapa? Ya, itu dari pemerintah kebijakan seperti itu. Ya pajak-pajak kita rakyat kita ini ya semuanya. Tapi kalau dinikmati oleh segelintir orang yang tadi merakah itu ya bener lah. Itu harusnya kan dikembalikan lagi melalui apa tadi itu ya, melalui program pemerintah seperti bansos, itu BLT, juga kita rakyat, karena memang negara itu dari rakyat, wajib bagi pemerintah itu untuk mengembalikan atau memberikan bantuan sosial. Jadi itu ada undang-undangnya. Nah seperti itu. Tapi kalau uang negara yang benar-benar berasal dari rakyat, ya dinikmati oleh segelintir orang yang tadi serahkan, yang sudah mendapat jabatan strategis, gaji yang gede, itu dapat tunjangannya, masih juga serangkap dengan korupsi, itu kan jahat sekali, jahat sekali. Memang untuk kita itu negara kita harus dipertegas lagi. Saya sangat setuju bagi pelaku-pelaku korupsi, kalau pejabat-pejabat negara itu, negara yang korupsi itu, memang saya setuju kalau itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bibi, mahasiswa Akbit Singkawang. Jadi di sini saya memenuhi tugas video anti korupsi yang mengenai anti korupsi yang beredar di masyarakat. Di sini saya sedikit bertanya ya Pak ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus korupsi yang beredar di sekitar Anda? Kemudian usaha atau upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Mungkin itu saja Pak bisa dijawab. Berarti ini mulai lagi dari awal nih. Udah ya. Udah lah. Baik Pak, sekian terima kasih Ya, sama-sama. atas tanggapan Bapak mengenai anti korupsi yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Audio Jungle.